Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini Pak Guru Iki akan mencoba memberikan tutorial ya tentang masih pedas nih mie-nya. Mie level 5 lumayan. Level 7 sih masih belum sanggup. Tapi besok kita coba. Oke, lanjut ya. Jadi pada kesempatan ini kita buat tutorial tentang bagaimana cara membuat analisis hasil ulangan harian, ulangan mid semester mungkin, atau ulangan semester sama saja sebenarnya. Formatnya disesuaikan intinya. Nah, ini contohnya yang saya buat ya. Ini sampai nanti akan kelihatan skor rata-ratanya berapa, ketuntasan setiap butir soalnya ada gitu ya. Kemudian otomatis juga nanti berapa banyak siswa yang mengikuti ujian, ada berapa banyak siswa yang tuntas dalam belajarnya, siswa yang tidak tuntas gitu ya. Persentase yang tuntasnya berapa, sehingga ketuntasan klasikal itu tercapai atau tidak gitu. Kita bisa tahu. Bahkan tentang butir soalnya pun, apakah butir soalnya tuntas atau tidak, daya serap materi pada diri siswa tentang setiap item soal yang ada itu tercapai tidak gitu ya, atau tuntas tidak, sehingga nanti ketuntasan soal ulangan harian itu atau ulangan mid itu atau ulangan semester itu kita bisa mengukurnya dia tuntas atau tidak. Kemudian jika ada siswa yang tidak tuntas, dan memang pasti ada ya yang tidak tuntas karena selalu ada siswa yang perhatiannya tidak penuh kepada guru ketika guru menjelaskan. Nah, ketika ada siswa yang tidak tuntas pun nanti kita akan mendapatkan siapa orangnya, nomor soal berapa yang paling sering atau paling banyak salah siswa kita menjawabnya gitu ya. Sampai ada berapa siswa yang remedi itu bisa kita dapatkan secara otomatis gitu. Dan bahkan sampai nanti pada remedialnya seperti apa gitu ya. Oke, tanpa berpanjang kalam kita mulai saja. Jadi caranya cukup sederhana, teman-teman tinggal buka Excel. Kemudian silahkan dihitung kebutuhan kolomnya ya. Butuh berapa kolom. Semisal kita mau ujian 25 soal, maka buatlah kolom melebihi 25 gitu ya. Jangan sampai teman-teman membuat tulisannya yang ini duluan ya. Ini tulisannya belakangan. Prediksi dulu berapa kolom yang kita butuhkan. Semisal 25 soal, nanti kita butuh skor yang dia dapat, nilai konversi nilainya berapa, dia tuntas apa tidak, kemudian nama siswanya, nomor induknya, nomor urutnya gitu ya. Jadi kalau kita membuat 25 soal, kira-kira ditambah dengan 2, 4, 6, 7 kolom lain, berarti sekitar 32 ya. 32 kolom itu berarti 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 10, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, 32. Teman-teman tinggal kecilkan sesuai kebutuhan. Tinggal tarik saja. Nah, nanti kita besarkan lagi ya. Ini hanya untuk memudahkan kita melihat kolom yang ada saja. Oke. Kemudian apa isiannya? Biasakan menulis dari agak sedikit bawah ya. Karena nanti di bagian atas ini kita akan menulis headnya atau covernya ya. Kopnya ya, sorry bukan cover, kopnya. Kop surat kah istilahnya, atau kop lembaran kah istilahnya gitu ya. Terserah teman-teman lah. Kemudian kita menulis di sini nomor. Seperti biasa nomor. Nisen boleh gitu ya. Nama siswa. Kemudian nomor soal dan skor. Nah, ini ada keyboard apa nih? Mana sampai mana tadi? Nomor soal dan skor. Di bawahnya tentu nomor soalnya ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Terus sampai dengan kebutuhan teman-teman ya. Terserah butuhnya berapa. Sekali lagi.
Kalau butuh banyak ya berarti dibuat banyak tuh gitu ya. 3, 24, 25. Oke. Jumlah skor, nilai di atas harusnya ketuntasan dia tidak. Ya, kalau sudah seperti ini baru teman-teman gabung ya. Nah, yang nomor soal dengan nomor soal tentunya. Kemudian yang jumlah skor ini bisa digabung. Kemudian supaya tulisannya terlihat teman-teman klik yang ini ya, word text. Nah, jumlah skor. Kalau kekecilan bisa dibesarkan, silahkan barulah kita sesuaikan sedikit ya, nilai yang dia dapatkan. Kalau dirasa ini sebenarnya cukup tapi kurang estetis, nah teman-teman bisa memanfaatkan ini ya, yang tulisannya miring nih ya, ketuntasan. Ini kita gabung, besarkan sedikit. Oke, ya tidak. Nah ini semuanya kita bawa ke tengah tulisannya. Nah ini kita gabung, yang perlu digabung kita gabung dulu ya. Kenapa digabung? Karena ini isinya nomor soal nih. Kemudian sisakan juga tempat untuk skor ya, yang ini ya. Jadi sisakan tempat untuk skor maksimumnya nanti berapa. Oke. Skor maksimum. Desainnya bebas sebenarnya ya. Yang penting teman-teman bisa mengingatnya nanti. Ini adalah poin untuk skor. Maka artinya ini digabung dengan yang ini. Ini kita gabung lagi. Ya, nah ini barulah kita kemudian sesuaikan besarnya Nielsen. Nielsen itu ada 10 angka. Ini kalau 3 angka cukup tidak? Oh masih cukup, bisa diuji coba ya. Ini 10 angka, Nielsen itu kan 10 angka ya, 4, 6, 8, 10. Oh masih itu kekecilan, maka kita lebarkan sedikit. Oke. Kemudian nama siswa ini cukup panjang lah ya, maka kita besarkan. Oke. Nah ini adalah poin utamanya, yang lainnya nanti sifatnya mengikuti ya, maksudnya lebar kolomnya. Jadi kita buatkan dulu kolom standarnya. Kalau ininya sudah jadi teman-teman, ini kita kecilkan lagi boleh, terlalu besar kayaknya ya. Barulah kemudian kita berikan judulnya apa, ini apa sih gitu ya, ini lembar kerja apa sih, analisis ulangan atau sumatif ya, atau apalah istilahnya. Di nun kita pakai istilah yang biasa kita pakai saja ya, ulangan harian. Kemudian yang namanya analisis tentu ada nama lembaga kita, lengkap lah ini ya, satuan pendidikannya, mata pelajarannya, materinya apa, ini kelas berapa, KKM-nya berapa, ketuntasan klasikalnya dihitung berapa gitu, berapa persen kira-kira, kemudian banyak siswanya berapa. Ini standar lah isian ini ya. Nah ini kita copy saja, nanti teman-teman boleh buat sendiri tentunya ya isiannya. Kemudian ini isian standar yang di atas nih, yang kemudian usahakan ini selalu ada gitu dalam setiap poin analisis. Nah, kenapa sekali lagi kita harus buat kolom ini terlebih dahulu, supaya kita bisa menentukan tempat menaruh tanda titik 2 ini ya, supaya pas. Jadi dia tidak kekecilan, tidak kebesaran, atau tidak nanti jangan-jangan dia tanda titik 2-nya di sini nih, sedangkan ada tulisan di bawahnya panjang nih, di mana saya taruh titik 2-nya? Kalau di sini kan tidak simetris jadinya ya, tidak. Atau yang ini nih, kalau kita taruh di sini ada yang terpotong nih tulisannya gitu. Nah, jadi supaya rapi
Maka yang pertama kita kerjakan itu ini kolomnya dulu, seberapa butuhnya. Setelah jadi desainnya, barulah kita isi isian standarnya. Berapa standar pengisian kolom ke bawahnya? Contoh ya, usahakan sebanyak mungkin. Kan biasanya siswa kita 40 ya. Ini kolom ke-11 yang ini ya. Kolom ke-11 berarti kalau ditambah 40 jadi 51. Nah, ini 51. Ini baru jumlah siswa ya. Belum bagian yang di bawahnya, yaitu jumlah skor. Ini kita butuh nih 5 poin ini. 5 poin ini kita taruh di bawah nih. Ya. Jumlah skornya berapa? Artinya jumlah skor per soal ya. Setiap soal itu gitu ya. Apakah siswa betul semua di soal nomor ini, nanti akan kelihatan. Sehingga kita mudah mengetahui, oh soal ini gampang nih karena semua siswa bisa menjawabnya dengan benar. Soal nomor sekian susah nih karena banyak yang salah. Atau soal nomor 3 gampang nih, semua siswa sudah paham. Nah, bolehlah pendapatnya apa gitu ya, dalilnya apa. Yang jelas nanti kita terbantukan dengan adanya kolom-kolom ini. Tapi ini tetap harus dibuatkan kolom ya. Ini harus dikasih bulatan, kasih kotak gitu. Supaya jelas ini bisa diwarnai sebagai pemisah. Ya, pemisah antara nomor siswa, urutan terakhir siswa dengan analisisnya nanti. Nah, yang perlu saya ingatkan juga ini untuk penomoran. Karena kadang kita mengcopy paste nama siswa gitu ya. Jadi kita pakai rumus untuk penomorannya. Misal ini kita hapus dulu. Misalkan untuk nomor ini kita pakai fungsi atau rumus yang namanya if apa? If nama siswa. Nah, ini ya. Logical test. Logika rumus ini apa gitu ya. If jika nama siswa sama dengan kosong itu kasih titik 2-nya 2 kali ya ini ya. Jika C1 atau nama siswanya kosong, ini ada tanda kita dikasih tahu, nanti beda komputer beda ya. Karena settingan office-nya ini pakai koma. Kita kasih koma. Jika C1, jika nama siswanya kosong, maka kosongkan juga nomornya. Nah, itu logikanya ya. C11-nya kosong, maka nomornya juga kosong. Koma. Tapi jika ada, maksudnya ini if false, kalau dia salah, artinya dia tidak kosong, apa yang akan kita lakukan? Berikan tanda nomor 1, tulis angka 1, tutup kurung, enter. Nah, maka dia akan kosong nih di kolom nomor 1 nih. Kalau saya isi nama siswa Ahmad, nah nanti otomatis dia bernomor di sini. Kalau yang nomor 2-nya Budi, kenapa tidak ada nomornya? Sabar, kita kasih rumus yang kedua. Rumus yang keduanya adalah sama dengan if jika pada kolom di depannya ini, di depan nomor ini ya, pada poin nama siswa sama dengan kosong, koma ya. Ini kita sudah dikasih tahu rumusnya nih sebenarnya sama Excel ya. Jika kolomnya kosong, maka kosongkan juga. Tapi kalau dia tidak kosong, maka isilah dengan angka di atasnya ini. Angka di atas diberikan tambah 1. Artinya ditambahin 1. Maka dia akan jadi 2. Kolom atasnya tambahin 1. Kalau kita isi yang di sini, Marina. Belum ditarik rumusnya ya. Nah, jadi kalau sudah, ini tinggal kita tarik nih rumusnya. Sampai dengan nomor yang paling bawah tadi. Nah, ini batasnya ya. Oke, nah ini masih kosong nih. Ya. Kalau kita isi Sarinem, Bugiem, nah dia akan otomatis nih nomornya, gitu ya. Nah itu rumus yang pertama.
Kalau yang di sini ya ini ditulis tangan lah ya. Ini tempat titik 2-nya di sini ya, belum tadi buat, mohon maaf. Nah, ini kan rapi jadi tulisannya nanti ya teman-teman. Oke, ini rumus yang pertama. Sekarang kita copy aja nih nama siswa yang ada di sini. Copy. Nanti mungkin Bapak Ibu ngopinya dari copy pastenya dari daftar hadir siswanya. Nah, ini kan otomatis langsung diberikan nomor gitu ya. Semakin banyak siswanya nanti ya otomatis akan terisi pula. Ini kita maksimalkan sampai 40 ya. Karena insya Allah tidak ada siswa yang lebih dari 40 dalam satu kelas. Kalau ada yang lebih, terlalu. Oke, selanjutnya. Apa isiannya di sini? Ini adalah skor maksimal. Nomor soal dan skor maksimal. Nah, ini bebas lah ya. Berapa skor maksimal untuk nomor 1? Nah, ini kan beda-beda nanti. Tapi kita pukul rata lah, misal skor, karena dia 25 soal supaya jadi 100, saya kasih di sini skor maksimalnya 4 di semua nomor. Kalau mau beda-beda boleh tidak? Ya boleh, silahkan saja. Ini kita buat di tengah ya. Oke, biar tulisannya di tengah. Skor maksimalnya berapa? Ini rumus. Kita pakai rumus saja ya. Sum. Karena mungkin saja nanti teman-teman mengganti skor maksimalnya ya. Jadi kita pakai rumus supaya tidak kita ubah-ubah nanti beberapa kali ke depannya. Sum. Kemudian blok dari kolom pertama sampai dengan nomor yang terakhir. Tutup kurung, enter. Oke, jadi 100 nanti. Kalau dia benar pasti dapat 100. Atau mau pakai poin ya, tanpa skor maksimal boleh juga. Artinya di sini setiap soal yang betul dinilai sebagai 1 gitu ya. Kelebihan 1, sehingga skor maksimalnya nanti adalah 25. Bagaimana nilainya? Nilainya ya tinggal kita kasih rumus sama dengan skornya dikali dengan kali berapa supaya dia jumlahnya jadi 100. 25 dikalikan 4. Nah, sehingga nanti nilai maksimalnya adalah 100. Nah, dua rumus yang kita buat ini kita boleh tarik nih. Tarik sampai ke tempat yang paling bawah. Nah, oke, itu ya. Jadi silahkan, terserah teman-teman ya, mau memberikan poin di sini dengan angka 1 jika jawabannya benar, angka 0 jika jawabannya salah misal. Sehingga nanti misalkan Adilia Zahra di antara nomor 1 sampai dengan nomor 25 dia itu menjawab soal benar lah atau soal salah. Ini 11. Dia salahnya di nomor 8, maka saya kurangi di sini jadi 0. Nomor 18 jadi 0, nomor 24 jadi 0, dan nomor 4 0. Oke, jadi dia betulnya 21, jadi kita tidak perlu ngitung. Nilainya adalah 84. Jadi boleh nih kita buat yang ini, copy dulu. Kita pastekan ke semua kolom siswa yang ada. Nah, nanti tinggal dilihat hasil ulangan siswa Abrizan itu di soal nomor berapa dia salah. Misalkan di nomor ini, nomor ini, nomor ini, nomor ini, nomor ini, nomor ini, nomor ini. Nah, tambahinlah betulnya supaya jangan terlalu sedikit ya. Nah, misal Ahmad Fauzan Hadi, terus di nomor berapa dia salah misal. Ini kita karang lah ya. Bolehlah dulu. Ini
Alinda di nomor berapa dia salah. Baik Tiara, ini misal aja. Oke, ini kita percepat. Di dalam videonya kita percepat ya. Linda, Elina, Evita. Ini kita karang ya, maksudnya masih betulnya di mana itu kita sembarangan. Ini sebagai contoh saja. Oke. Kita sembarangin aja lah ya. Anggap ini sudah diisi nih. Sudah diisi semua. Oke, ini kelebihan. Ya. Oke, jika sudah, maka rumus selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah tentang ketuntasan. Bagaimana membuat rumus ketuntasan? Jadi kita harus punya standar dulu. Contoh nih di sini. Saya pakai rata sini aja. Oke. Ya. KKM mata pelajaran ini berapa? 75. Klasikalnya itu seluruh siswa di kelas itu gitu ya, dianggap tuntas itu kira-kira kalau berapa persen yang tuntas? 80% kah? 70% kah? Terserah ya. Kita pakai aja 70% lah. Kemudian banyak siswa di kelas ini berapa orang? Ini kita isi manual kalau yang ini ya. Siswa yang ikut ujian, sebenarnya kita tahu siswa yang tidak ikut ujian ya. Dari nilainya yang ada nantinya. Kebetulan saja di sini yang ikut adalah seluruhnya. Kemudian satuan pendidikan namanya apa? MTS TPI 1 Lombok Tengah. Oke. Mata pelajaran Bahasa Indonesia SKKD atau TP kalau istilahnya former ya. Tujuan pembelajaran atau materi pokoknya apa? Kelas dan semester atau tahun pelajaran. Ini kalau mau ditulis juga boleh, kalau dipendekkan juga boleh. Misal ini kalau dipendekkan misalnya. Ini kan jadi pendek nih tulisannya sampai segini doang. Maka ini bisa kita pindahkan nih sebenarnya. Yang ini kita pindahkan ke sini. Sehingga ini pun nanti bisa berpindah ke sini. Ini disesuaikan lah ya. Format ini nanti dengan keadaan dari tempat teman-teman. TP-nya apa? Misal teks deskripsi, karena ini ulangan blok. Deskripsi ulangan sumatif bab 1 misal. Ini adalah kelas 9 semester ganjil. Nah, misal ini datanya gitu ya. Nah, bagaimana kita mengetahui kemudian, lanjutkan yang tadi ya, ketuntasan dari siswa yang bersangkutan, apakah Adilia Zahra ini dianggap tuntas atau tidak, Abrizan ini tuntas atau tidak, Fauzan Hadi tuntas atau tidak. Maka di sini kita bisa dibantu oleh rumus. Kenapa harus pakai rumus? Supaya nanti kalau kita ganti nama siswa, ganti kelas, itu tidak perlu kita ngitung ulang gitu ya. Oke, di sini kita pakai rumus sama dengan if. Ini rata-rata rumusnya if ya. If apa? Yang kita lihat adalah nih nilainya. Logical test. Apa logikanya? Kalau nilainya if AD10 ini tempat nilainya yang ini ya. Di AD, kemudian di bagian nomor 10.
if AD10, if nilainya, gitu ya, nilai siswa yang bersangkutan lebih kecil dari, ini kan kecil ya, dilihat dari AD10-nya atau di poin nilainya. Jika if nilai lebih kecil dari berapa? Dari KKM-nya tentunya, 75. Apa yang akan terjadi jika dia lebih kecil dari KKM-nya? Koma, di sini kan ada koma ya. Jadi kita sudah dikasih tahu rumus oleh Excel sebenarnya. Jika nilainya kurang dari 75, maka apa yang terjadi? Dia disebut tidak tuntas. Misalkan kita tulis di sini tidak tuntas. Titik 2 ini untuk membuat tulisan bisa direkam ya oleh Excel ya. Koma lagi. Kalau dia tidak lebih kecil dari 75, artinya nilainya itu lebih besar atau sama dengan mungkin dengan 75, apa yang akan terjadi? Maka kita gunakan logika tanda petik 2 tuntas. Kita enter, coba kita lihat. Ini coba kita perbesar dulu ya. Nah, ini kan tuntas. Kenapa tuntas? Karena nilainya 100, tapi ini adalah poin yang tidak ada siswanya ya. Kalau kita tarik ke bawah, sampai sinilah misal. Ada yang tidak tuntas nih 2 orang. Nah, gitu ya. Ada yang tidak tuntas nih 2 orang. Apa yang harus kita lakukan? Tentu harus remedi nanti. Tapi kita lanjut dulu rumusnya. Kalau menggunakan kata tuntas dengan tidak tuntas, kolomnya semakin lebar. Boleh tidak kita pakai tanda centang saja? Boleh. Nah, untuk menggunakan tanda centang, kita perlu kotak bantuan. Misalkan kita pakai yang ini nih. Atau di AD ini aja lah, di bagian nilai ini. Di sini kita taruh sebuah tanda centang. Insert. Insert apa? Simbol. Kita mau cari tanda centang. Ini. Di Times New Roman, bagian Mathematic Operation. Ada tanda centang ini ya. Insert. Nah, close. Di sini kita sudah punya tanda centang nih. Bisa enggak setiap ada siswa yang tuntas itu kecentangnya di sini? Kalau yang tidak tuntas nanti kecentangnya di sini. Bisa. Caranya adalah kita ubah yang ini tadi, rumus yang tadi. If nilainya kurang dari 75, apa yang terjadi kalau kurang dari 75? Kosong. Kenapa kosong? Karena ini bagian tuntas nih, bagian iya. Ya. Kalau dia nilainya kurang dari 75. Tapi kalau dia lebih dari 75, maka dia akan mendapatkan predikat tanda centang yang ini. Maka yang tadinya tulisannya tuntas itu kita ambilkan yang ini. Kita enter. Nah, kalau dia tuntas, ini kan nilainya nih 100. Ini kita kasih bold saja biar kelihatan. Nah, atau mungkin kuning lah ya. Harap-harap cemas, hati-hati gitu ya. Kuning oranye. Kalau dia nilainya di atas 75, maka dia terkategori centangannya dituntas. Coba kita tarik nih ke bawah nih. Kita tarik rumusnya. Wah, di sini ada tulisan nilai nih gitu ya. Bagaimana nih? Nah, yang perlu diingat adalah kadang kita lupa untuk mengunci ini. Mengunci sumber rujukan ya. Sumber rujukan jika AD atau bagian nilainya lebih dari 75, maka kita akan mengambil isi kolom pada AD2. Coba kita lihat di bawah ini. Kalau yang di sini AD3 nih. Artinya berubah dia. Supaya dia tidak berubah, AD2 ini, maka ini kita kunci pada rumusnya. Dengan cara, di saat teman-teman, saya ulang dari memilihnya ya. Jika nilainya kurang dari 75,
maka dia kosong karena ini bagian tuntas ya, bagian iya. Kalau dia lebih dari 75 maka dia dapat tanda centang ini. Kemudian kita kunci dengan menekan tombol F4 di keyboard ya. Tekan tombol F4 maka akan ada tanda dolar ini ya. S coret ya. Ada dua, ada pada depan kolom AD dan juga pada row nomor 2. Nah, setelah itu kita enter. Kalau sudah di enter, setelah dikunci ini tadi, maka inilah yang barulah ini pantas untuk ditarik. Nah, itu ya. Itu yang menyebabkan rumusnya tadi berubah. Kok tidak tanda centang gitu ya? Karena ternyata ada kesalahan rumus. Jadi hati-hati. Kemudian yang kedua, lah ini kan nilainya 72 di bawah KKM. Kenapa dia kosong? Karena seharusnya centangannya itu ada di kolom yang ini. Maka agar centangannya otomatis, teman-teman perlu juga membuatkan rumus di sini. Mirip rumusnya dengan yang ini, yaitu sama dengan if nilainya lebih kecil dari 75. Kalau dia lebih kecil dari 75, apa yang terjadi? Oh, ada centang di sini nanti karena dia tidak tuntas. Maka kita pilih centangannya dulu. Kemudian kita kunci. Gitu ya. Supaya dia tidak berubah-ubah nanti kolomnya ya. Kemudian koma. Kalau dia nilainya lebih besar dari 75 bagaimana? Kosongkan. Kenapa dikosongkan? Karena ini adalah bagian tidak tuntas. Ya, enter. Nah, dia kosong nih. Tapi kalau kita tarik, wah, ada centangannya di sini. Jadi siswa yang bersangkutan, Ahmad Fauzan misalkan ini tidak tuntas. Gitu ya. Ini contoh nih. Jadi rumusnya nanti bisa dua-duanya nih kita blok. Kita kecilkan dulu ini kolomnya ya, kebesaran ya. Ya. Besarkan dikit ya. Oke. Kemudian kita blok dua-duanya. Kemudian kita tarik rumusnya. Ya. Oh, ada beberapa yang tidak tuntas. Jadi kalau teman-teman lihat nilainya ini memang layak. Tidak tuntas. Ya. Ada juga nih yang mau agar nilainya yang ada di sini itu menjadi merah kalau tidak tuntas. Bisa tidak? Bisa. Seperti ini ya. Jadi supaya kita tahu siswanya itu remedi, walaupun ini juga ada nih. Boleh tuh pakai rumus juga. Rumusnya adalah kita blok nih. Bagian yang nilai ini, kenapa yang tidak ada namanya juga di blok bagian nilainya? Supaya rumusnya nanti berlaku umum. Ketika siswanya lebih dari 34 nanti, rumus ini juga berlaku di sini. Jadi kelihatan merah juga nanti ada di sini. Oke. Gimana caranya? Kita klik conditional formatting di menu home ya. Conditional formatting, klik new rules. Kemudian use a formula to determine which cells to format. Jadi kita akan menggunakan sebuah rumus untuk memberikan ketentuan pada sel ini, sel yang di blok ini. Apa ketentuannya? Apa rumusnya? Sama dengan bagian nilainya. Ini tadi ya, kalau ada tanda dolar berarti ini di blok. Nanti tidak bakalan bisa pindah acuannya, tetap di sini. Nah, supaya dia nanti berpindah acuannya, maka bagian yang ada angkanya ini tidak perlu dikasih dolar. Karena nanti dia akan menyesuaikan nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15, 16 sesuai dengan siswanya. Kita tekan F4 pada keyboard. Nah, ini dia yang di blok adalah nomornya. Maka ini salah. Klik lagi. Nah, ini yang di blok adalah kolom AD-nya. Jadi dia tidak akan berpindah dari kolom AD ke kolom AE, ke kolom AF, tidak akan. Dia akan tetap mengacu pada kolom AD ini. Nanti yang berpindah adalah nomornya, urutan siswanya. 11, 12, 13, 14, yang ini ya. Apa yang terjadi jika
kita buatkan rumusnya belum selesai. Kita kasih rumus, jika bagian nilainya itu kurang dari 75, kita klik format, kemudian fontnya itu kita kasih warna di bagian color ya, color merah. Artinya di tulisannya akan merah begini, atau mau dikasih fill merah juga silahkan ya. Nah ini kita kasih fill orange lah misalnya, supaya kelihatan tulisan merah, fontnya merah, kolomnya akan berwarna oranye. Oke. Apa bunyi rumusnya? Sekali lagi kita ulang. Jika kolom bagian nilainya kurang dari 75, maka dia akan berwarna merah tulisannya dan kolomnya oranye. Klik OK. Nah, ini jika nilainya di bawah 75 dia akan oranye dan tulisannya merah. Dan ini juga rumusnya benar. Kalau saya nambah nama siswa nanti Budi Harti, yang nilainya pakai yang ini misal. Nah, ini akan otomatis ya. Nambah lagi siswa yang lain dengan nilai yang sama, ini akan otomatis. Gitu ya. Oke, ini contoh sampai sini aja dulu. Wah, lama nih. Yang ini isiannya bagaimana? Supaya tutorialnya tidak terlalu panjang, kita stop dulu ya. Sampai di sini minimal ini sudah jadi nih. Bagian poin ini sudah selesai. Insya Allah ini kita bahas pada tutorial yang kedua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nantikan tutorial yang kedua.